Jadi sekarang kita akan definisikan sebuah istilah lagi, yaitu potensial kimia, yaitu berdasarkan besaran yang menyatakan kecenderungan sebuah spesies untuk meninggalkan fasanya. Di slide ini kita akan lihat hubungan potensial kimia dengan energi bebas Gibbs. Pertama, hubungannya dengan total energi bebas Gibbs ya. Pada kesetimbangan, jika sebelumnya kita sudah tahu bahwa energi bebas Gibbs molar fasa 1 dan fasa 2 adalah sama, maka dalam hal potensial kimia atau G aksen ya, G aksen itu pada sebuah sistem adalah jumlah fasa mol 1 dikali potensial kimianya. Ya. Ya. Dan jumlah fasa mol 2 dikali potensial kimia 2. Jadi kita kalau tadi di sebelumnya kita punya N1 G aksen G1 molar, kalau N2 G2 molar. Nah, di sini G molarnya ini diganti dengan potensial kimia. Ini bisa sama artinya. Yang kedua, hubungannya dengan perubahan energi bebas Gibbs. Di bab selanjutnya kita sudah bahas bahwa energi bebas Gibbs ini tergantung dengan jumlah mol. Sekarang anggap sistem kita berisikan komponen I, maka jika ditambahkan 1 mol spesies I pada T dan P konstan, maka total energi Gibbs-nya akan berubah. Yang besarnya itu yang besar kenaikan energi bebas Gibbs tersebut akan sama dengan potensial kimia energi tersebut. Itu yang bisa dituliskan sebagai berikut ya. Jadi perubahan energi bebas Gibbs itu akan sama dengan potensial kimianya. Nah, selanjutnya kita akan lihat perubahan energi bebas Gibbs terhadap temperatur pada tekanan konstan. Kalau masih ingat di bab sebelumnya ya, persamaan diferensial dari energi bebas Gibbs itu dapat ditulis sebagai berikut. Ya. Nah, DG VDP minus SDT pada tekanan konstan ya, pada tekanan konstan di sini ya, berarti tekanan konstan berarti DP sama dengan 0. Sehingga DGDT pada P konstan itu sama dengan minus S. Ya. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah pada tekanan konstan, energi bebas Gibbs ini turun. Ya. Dengan naiknya temperatur, dengan kecepatan minus entropi. Jadi, saya ulangi lagi, pada tekanan konstan, energi bebas Gibbs-nya turun dengan naiknya nilai temperatur dengan kecepatan minus entropi ya. Kalau kita turunkan skala lagi ya, yang minus ini minus S per dP per dt itu akan menjadi kapasitas panas per temperatur. Nah, di gambar ini diperlihatkan bagaimana perubahan energi Gibbs terhadap temperatur pada tekanan konstan dari dua fasa yang berbeda, yaitu fasa solid dan liquid. Di ini, nah di bawah melting point nilai energi bebas Gibbs ini melting point di sini ya. Di bawah T-nya ke sini makin besar, berarti di bawah melting point yaitu di daerah sini, nilai energi bebas Gibbs dari fasa solid lebih rendah daripada fasa liquid. Di sini saya gambarkan fasa solid. Ya, fasa solid lebih rendah daripada fasa liquid, maka di bawah melting point atau titik lebur, fasa yang stabil adalah fasa solid atau padat. Nah, sedangkan di atas titik lebur, energi bebas Gibbs dari fasa liquid itu lebih besar yang di sini.
energi fasa liquid lebih rendah, maka fasa liquid yang lebih stabil. Sedangkan slope perubahan energi bebas Gibbs dari fasa-fasa ini itu dari sama dengan minus S ya. Jadi kecepatan turunnya itu akan sama dengan minus S ya. Oke, kita bisa pindah. Nah, di sini jelaskan lagi apa yang sudah kita diskusikan di slide sebelumnya mengenai fasa mana yang lebih stabil, yang tergantung dari energi bebas Gibbs-nya. Dari slope persamaan ini, yang nilainya minus entropi, ya, yang nilainya minus entropi, kita dapat menyimpulkan bahwa entropi fasa liquid lebih besar daripada fasa solid karena nilai G liquid ini berubah dengan cepat dengan terhadap perubahan temperatur. Jadi Anda lihat ini ya, yang liquid yang saya garis warna hijau, ini perubahannya cepat sekali sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai entropinya itu lebih besar daripada fasa solid. Jadi informasi terakhir yang bisa kita peroleh dari kurva ini adalah pada melting point ya, melting point di sini ya. Pada melting point atau titik lebur, energi bebas Gibbs fasa liquid dan solid adalah sama. Ya, ini GL sama dengan GS. Ya. Nah, dan kita tahu sebelumnya jika energi bebas Gibbs dari kedua fasa adalah sama, maka kita dalam keadaan setimbang atau equilibrium. Dan dalam keadaan setimbang, sejumlah fasa solid, ya, fasa liquid, dan sejumlah fasa padat bisa ada pada sistem tersebut secara bersamaan. Ya, ini yang kita bicarakan. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk perubahan energi bebas Gibbs pada tekanan konstan. Misalnya sistem air dan es pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 273 K atau sekitar 0 derajat Celcius ya. Pada yang berada pada kesetimbangan. Karena sistem ada pada kesetimbangan, maka energi bebas Gibbs per molar fasa liquid dan per molar air fasa padat itu adalah sama. Ya, karena dia berada dalam kesetimbangan. Sehingga delta G0-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, total energi Gibbs dan dari N molar fasa liquid dan fasa padat dapat juga ditulis sebagai berikut. Ya, ini totalnya. Ya, jadi ini ingat ini G-nya ya. Ini G-nya nggak pakai garis ya di bawah. Sama. Nah, sekarang apa yang terjadi jika temperatur dinaikkan? Maka sistem ini tidak lagi dalam keadaan setimbang. Jadi ini sekarang sudah di atas melting point. Ya, jika temperatur dinaikkan, maka dia berada tidak lagi dalam kesetimbangan, sudah di atas melting point, dan maka fasa kita adalah fasa liquid. Jadi tidak stabil sehingga yang stabil itu fasa liquid. Nah, di atas melting point kita tahu bahwa energi bebas Gibbs air fasa solid ini lebih besar daripada energi bebas Gibbs fasa liquid. Sehingga kalau kita kurangkan energi bebas Gibbs fasa akhir yaitu G liquid dikurangi G solid, maka delta G-nya adalah negatif. Jadi di atas melting point ya, saya ulangi lagi, di atas melting point yang energi Gibbs yang solid itu lebih sedikit ya, lebih besar daripada yang liquid. Jadi kalau kita kurangkan yang akhir dikurangi yang awal, yaitu liquid dikurangi yang solid, itu hasilnya negatif. Nah, kalau negatif ya, jika delta G negatif, maka reaksi berlangsung secara spontan. Oleh karena itu, es akan mencair secara spontan. Karena energi Gibbs
air itu lebih kecil daripada energi Gibbs-nya S, sehingga delta G-nya itu negatif. Ya, kalau negatif, reaksinya berlangsung secara spontan. Oke. Nah, sekarang kalau kita balik ya, sekarang yang konstan adalah temperaturnya. Jadi tadi yang konstan adalah tekanan, ya. Sekarang yang konstan adalah temperatur. Nah kan, jadi yang konstan temperatur berarti DT sama dengan 0. Berarti dG per dP pada T konstan itu sama dengan V, ya. Volume molar, ya. Ini V di sini adalah volume molar. Nah, sekarang kita lihat lagi pada sistem air dan es yang ada pada kesetimbangan pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ketika tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berusaha mengurangi perubahan tersebut. Jadi kalau misalnya kita naikkan tekanan, ya, dia akan berusaha menggeser ke arah volume yang kecil, yaitu dalam bentuk misalnya di sini kalau kita tahu untuk volume, ya, volume air itu lebih kecil daripada volume es. Makanya ketika tekanan dinaikkan, ya, sistem akan bergeser ke volume yang lebih kecil, yaitu dalam bentuk liquid. Sehingga pada 0 derajat Celcius, jika kita naikkan tekanannya, es akan mencair. Ya. Kalau kita lihat persamaan tadi, ya, perubahan energi Gibbs pada saat perubahan fasa solid ke liquid, perubahan tekanan dapat dihitung berdasarkan perubahan volume solid ke liquid. Ya, jadi ini ya, ini yang saya bicarakan. Jika nilai perubahan volume pada saat terjadi perubahan fasa adalah negatif, ya, maka proses tersebut dapat terjadi secara spontan. Nah, dalam hal ini, volume air ini lebih kecil daripada volume es, maka delta V-nya negatif, sehingga air akan mencair secara spontan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita juga punya gambar yang sama dengan slide sebelumnya. Bedanya adalah sekarang di sini G, ya, di sini tekanan. Sekarang sumbu X-nya bukan temperatur tapi tekanan. Nah, di sini pada saat konstan temperaturnya 0 derajat Celcius. Di sini kita lihat di bawah 1 atm, energi bebas Gibbs fasa solid ini lebih kecil daripada yang solid di sini, ya. Lebih kecil, maka fasa solid lebih stabil. Di atas 1 atm, energi bebas Gibbs fasa liquid lebih kecil, maka fasa liquid yang lebih stabil. Nah, slope kenaikan tekanan kenaikan G dengan tekanan ini adalah nilai volume, ya, volume molar. Nah, kalau kita lihat perubahan nilai G terhadap tekanan pada fasa solid ini lebih besar, yang menandakan volume fasa solid ini juga lebih besar dari volume molar fasa solid, lebih besar daripada volume molar fasa liquid. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas kesetimbangan dan perubahan energi bebas Gibbs terhadap sifat termodinamika, ya, baik itu temperatur atau tekanan jika sifat satunya dijaga konstan. Tadi di slide sebelumnya kita sudah lihat temperatur konstan, lalu kita lihat tekanan konstan. Sekarang bagaimana kalau dua-duanya berubah? Apakah kita bisa mencapai kesetimbangan?
Ternyata kondisi kesetimbangan ini bisa dijaga kalau kita bisa mengatur dua sifat termodinamika tersebut, yaitu T dan T. Kita kembali lagi ke syarat terjadinya kesetimbangan. Ya, syarat terjadi kesetimbangan yang dua ini ya. Delta G sama dengan 0 dan G1 sama dengan G2. Jadi dalam hal ini misalnya kita masih di fase solid liquid ya, solid liquid, sehingga delta G perubahan dari fase solid ke liquid sama dengan 0 dan G liquid dan G solid adalah sama. Nah, sedangkan persamaan diferensial energi bebas Gibbs-nya dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi DGL itu minus SL kali DT tambah VL kali DP. Ya, ini udah pada tahu lah harusnya. Nah, pada kesetimbangan DG liquid itu akan sama dengan DG solid, sehingga akhirnya kita tulis seperti ini ya, disamakan. Terus dari sini kita jadikan seperti ini ya, dP per dt-nya, karena kita akan melihat perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur pada saat equilibrium atau kesetimbangan. Jadi kita jadikan satu, maka yang ini disusun didapatlah seperti ini. Jadi nilainya akan sama dengan entropi solid dikurangi entropi liquid dikurangi volume molar solid dikurang volume molar liquid. Ya, pada kondisi kesetimbangan delta G sama dengan 0. Sedangkan kita tahu delta G itu adalah delta H minus delta S, ya. Sedangkan delta H itu ada ya sama dengan 0, sehingga delta H sama dengan T delta S, sehingga delta S-nya itu adalah delta H per T. Ya, jadi masih sama, kalau masih ketemu entropi, kita selalu berusaha mengubahnya ke bentuk lain. Dalam hal ini kita rubah entropi, selisih entropinya ke delta H per T. Ya. Nah, sehingga didapatkan perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur pada keadaan equilibrium itu sama dengan perubahan entropi dibagi temperatur dikali perubahan volume. Ya. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan Clapeyron ya. Ini yang disebut dengan persamaan Clapeyron, yaitu perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur pada keadaan kesetimbangan itu akan sama dengan perubahan entalpi dibagi temperatur dikali perubahan volume. Nah, contoh bagaimana kita bisa menjaga kesetimbangan dengan mengatur temperatur dan tekanan adalah sebagai berikut. Misalnya di sistem yang ada air dan es, ya. Misalnya pada sistem yang ada air dan es, jadi untuk persamaan Clapeyron mungkin kita tulis dulu dP per dt pada saat equilibrium itu sama dengan delta H T kali delta V. Yang dimana delta V ini adalah perubahan solid ke liquid, ya. Negatif ya, ini negatif, sedangkan delta H-nya positif, ya. Nah, maka untuk memenuhi persamaan Clapeyron agar sistemnya tetap dalam kesetimbangan, maka setiap kenaikan tekanan ya, kenaikan tekanan itu harus diiringi dengan penurunan temperatur. Jadi contohnya adalah pada saat Anda melakukan ice skating ya, lantai yang kena sepatu ice skating itu mengalami tekanan. Jadi mengalami tekanan, dia akan mengalami penurunan temperatur lebur sehingga esnya melebur menjadi cair ketika diberi tekanan. Oke.